Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, silakan untuk memimpin berdoa dulu. Berdoa kelasnya. Siap. Mari bersama-sama membaca doa. Semoga doa anak-anak diterima oleh Allah SWT sehingga anak-anak mudah menerima pelajaran hari ini. Siapa kira yang tidak masuk hari ini? Yuka. Yuka kemana? Sakit. Semoga Yuka cepat sembuh. Ada lagi? Tidak ada ya, cuma Yuka. Anak-anak, sekarang Bapak ingin tahu dulu, misalkan anak-anak itu mau ke kantin sekolah, tiba-tiba misalkan jalannya itu ditutup karena ada pengecetan misalkan. Nah, apa yang anak-anak lakukan pada waktu mau ke sekolah? Lewat jalan lain, lewat jalan pintas, tunggu sampai selesai. Tanya ke guru, bagus. Jadi hal-hal itu adalah berpikir komputasional. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Kemudian yang kedua menyebutkan 4 komponen berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga menerapkan prinsip berpikir komputasional. Jadi tujuan yang ingin dicapai pada hari ini kalian itu ada 3. Yang pertama menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua menyebutkan 4 pilar komputasional. Kemudian yang ketiga menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, untuk mengetahui kesiapan anak-anak, sekarang melakukan ice breathing dulu. Misalkan Bapak bilang pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Kalau misalkan Bapak bilang siang, maka tepuk 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam bertepuk tanpa suara. Sudah, saya Bapak coba dulu. Pagi, pagi, siang, siang, pagi. Masih belum konsentrasi. Bapak ulang. Pagi, pagi, sore, pagi, pagi, sore, malam. Masih belum konsentrasi. Bapak ulangi lagi. Pagi, 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 siang, malam. Kalau malam tanpa suara, cukup seperti ini. Ya. Bapak ulang lagi ya. Siang, 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 malam. Nah, masih. Oke, tapi sebagian sudah konsentrasi ya. Dah, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang melanjutkan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan berpikir logis dan teratur.
Itu namanya berpikir komputasional. Misalnya, kamu mau memasak mie instan. Ya, cara memasak mie instan, kalian itu harus tahu dari yang pertama. Kira-kira apa kan? Kalau misalkan kalian mau memasak mie instan, iya, merebus air. Kemudian setelah merebus air, memasukkan mie ke dalam air kan sudah apa? Kemudian diambil minyak atau ditiriskan, kemudian dikasih bumbu, kemudian dimakan atau disajikan. Nah, itu adalah berpikir komputasional yang benar. Coba bayangkan kalau misalkan kalian memasak mie, langsung masukkan mie ke dalam air, kira-kira bisa enggak? Airnya belum direbus langsung suruh masukkan, pesang ya, kalian tidak akan bisa. Makanya kalian harus berpikir komputasional, berpikir secara logis dan teratur. Ya, ngerti ya? Kemudian 4 pilar berpikir komputasional. Jadi ada 4 berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Itulah 4 pilar berpikir komputasional yang kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sekarang yang pertama, dekomposisi. Memecah masalah jadi bagian-bagian kecil. Contohnya misalkan, bayangkan kalian akan mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Apa saja yang harus kalian siapkan? Undangan, membuat kue atau makanan, dekorasi atau hiasan. Ada lagi kira-kira? Permainan, betul. Jadi usahakan di dalam pesta ulang tahun itu ada permainan. Kenapa? Kalau sudah ada permainan, maka anak-anak yang hadir, yang diundang, maka akan terhibur. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang pengenalan pola. Melihat hal-hal yang berulang. Contohnya misalkan pola gambar. Nah, seperti itu, misalkan. Di situ ada bola berwarna biru. Kemudian ada bola berwarna merah. Setelah merah, biru. Setelah biru, merah. Setelah merah, biru. Setelah biru, apa warna setelah merah? Biru. Kalau ditanyakan lagi, apa warna setelah biru? Itu ya. Jadi pengenalan polanya itu sama. Ya. Coba sekarang maju ke depan, siapa yang bisa?
Bisa. Silakan tunjuk. Yang biru. Betul. Kemudian selanjutnya. Yang belum maju, ya. Silakan. Dalam polanya ya. Iya. Betul. Tepuk tangan. Ya, bagus. Berarti kalian sudah mengetahui tentang pengenalan pola. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ke abstraksi. Ya, abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada hal yang penting, buang yang tidak penting. Contohnya misalkan pada waktu kalian menyiapkan tas sekolah, biasanya di rumah kalian kan pada waktu malam atau pagi hari kan biasanya menyiapkan tas sekolah ya. Nah, apa hal-hal penting yang kalian lakukan biasanya di sekolah? Iya, menyiapkan buku sesuai dengan jadwal. Apalagi yang penting kira-kira? Pensil, alat tulisnya, kemudian dan sebagainya. Kemudian hal yang tidak penting atau bisa diabaikan, misalkan jangan lupa, itu tidak ada masalah. Coba bayangkan misalkan buku lupa, buku IPA lupa misalkan. Nah, itu kan fatal ya. Tapi kalau hal-hal yang tidak penting itu kan apa? Kira-kira? Iya. Hah? Merek pulpennya. Jadi pulpen itu tidak perlu mereknya apa, tidak perlu. Apalagi warna sampul buku dibiarkan merah biru tidak apa-apa. Yang penting sudah betul itu adalah pelajaran matematika misalkan ya. Warna tempat pensil itu tidak penting. Warna tas. Warna tasnya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada ya. Itu namanya abstraksi. Bagus, pintar. Nah, sekarang yang keempat, algoritma. Langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan sesuatu itu adalah algoritma. Contoh cara menyikat gigi dari awal sampai akhir. Ya, kira-kira tahu apa caranya, bagaimana cara menyikat gigi? Ya. Iya, menyiapkan sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Kemudian iya, sikat gigi bagian depannya dulu. Kalau sudah depan baru bagian sisi belakangnya. Kemudian kumur-kumur dengan air bersih. Kemudian itu urutan yang benar. Jadi kalian harus melakukan sesuatu itu harus melakukan dengan urutan yang benar. Coba bayangkan kalau misalkan kalian sikat gigi bagian depan dan belakang misalkan. Bagaimana kalian mau menyikat tanpa ada odongnya, tanpa ada sikatnya, kan tidak bisa ya. Makanya harus kalian melakukan dari awal sampai di akhir. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang soal lagi. Silakan. Nah, menyiapkan bekal sekolah. Seret langkah-langkah ke kotak yang sesuai agar urutannya benar. Siapa yang bisa maju? Satu yang mana? Silakan. Maju gitu dong ya. Tunjuk satu yang mana? Awalnya pada waktu menyiapkan bekal sekolah. Kalau misalnya kalian mau membawa bekal dari rumah, itu yang disiapkan itu apa? Yang pertama, hah? Masukkan makanan mana? Siapkan nasi. Ya. Siapkan nasi ya. Ya. Nah, yang kedua, lanjut. Ya. Masukkan nasi.
Masukkan kertas. Lanjut. Cuci tangan. Ya. Ya, jawabannya. Kamu benar 0 dari 5 langkah. Coba lagi. Ya. Salah ya. Yang jawabannya. Yang benar apa? Yang pertama, cuci tangan. Jadi kalau kalian kotor tangannya tidak boleh mengambil makanan. Yang kedua, siapkan nasi dan lauknya. Kemudian yang ketiga, masukkan makanan ke kotak bekal. Kemudian tutup kotak bekal, masukkan ke tas sekolah, baru berangkat ke sekolah. Kasih tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau enggak ada, sekarang anak-anak silakan kalian kerja kelompok. Silakan tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian anggota kelompoknya ditulis. Silakan. Ya, silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Tulis. Bisa tulis. Untuk soal ini, yang pertama, kalian bikin komposisi menghias keluar kelas, tulis. Ini langkah-langkah apa? Siapkan apa? Siapkan apa? Jangan pakai. Siapa yang bisa tulis sama orangnya sekarang? Siapkan apa? Apa yang ada di dalam kelas? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Jika masalah yang besar menjadi kecil. Kalau misalkan mau menghias kelas, apa yang kalian siapkan? Biasa kelas itu apa yang kalian siapkan? Tulis ya, sembarang terserah kalian. Langkah-langkah kecil yang bisa kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan? Langkah-langkah kecilnya. Misalkan mau menghias kelas itu apa biasanya? Contohnya misalkan menyiapkan jadwal pelajaran, kemudian menyiapkan bunga, itu ya menghias kelas. Gak usah, ini kan kamu yang mau menghias kelas. Tulis namanya kamu siapa. Sudut baca, misalkan menyiapkan sudut baca, apa di sini. Cepat. Siapa yang
bahan-bahannya apa? Sebutkan langsung. Langsung sebutkan namanya. Ini ada tiket, ada. Langsung boleh. Sudah? Iya, di bawah langsung. Kesepakatan kelas sudah selesai. Sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? Belum. Lanjut. Nah, Bapak kasih waktu. Iya, belum. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang silakan anak-anak dari kelompok yang berani maju duluan untuk membacakan hasilnya. Silakan. Ya, silakan. Ayo ke depan. Maju. Semuanya maju. Ya, dibaca yang keras ya. Ya.
Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok yang membelakangkan itu maju. Dari kelompok 4. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut. Sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok terakhir.
komputasional itu adalah berpikir logis dan teratur. Itu adalah berpikir komputasional. Nah, ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Apa saja? 1. Dekomposisi. Yang kedua, pola atau pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian senang tadi hari ini? Ya. Pengenalan pola bagus. Jadi pengenalan pola. Mungkin dalam Bapak Tutup mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, pembelajaran hari ini saya cukupkan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.